Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah di siang hari ini kami bisa berjumpa dengan para sahabat semuanya. Semoga perjumpaan ini senantiasa mendatangkan keberkahan bagi para sahabat, khususnya keberkahan kesehatan, sehingga kita bisa beraktivitas sesuai dengan apa yang kita harapkan. Begitu juga kesejahteraan senantiasa Allah turunkan kepada para sahabat semua. Semoga Allah senantiasa menurunkan keberkahan di bulan Ramadan ini. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah, dalam program Ngasah Ngaji Akal Sehat dan Hati Selamat, sebagaimana biasanya kita akan membahas pertanyaan yang disampaikan oleh sahabat kita. Di antaranya pertanyaan pada kali ini datangnya dari Jakarta. Jakarta, yaitu bernama Asep. Baik, gimana kabarnya Kang Asep ini ada di Jakarta? Semoga sehat selalu ya Kang Asep. Pertanyaannya adalah, Ceng tolong jelaskan tentang makna daripada tafakur, karena kebetulan saya inilah seorang salik yang pernah berbaiat kepada tarekat Naksabandiyah, dan apakah ada hubungannya dengan perilaku Satria Piningit? Waduh, pertanyaannya ini cukup panjang dan menukik juga. Baik sahabat semuanya, terkhusus Kang Asep akan kami coba menjawab. Semoga jawaban kami ini berkenan di hati para sahabat semuanya. Walaupun belum, ya ini simpan sebagai informasi dan khazanah, sebagai wawasan. Semoga wawasan ini nanti akan mendatangkan sebuah keberkahan, sebuah pencerahan daripada akal maupun sahabat yang dimuliakan oleh Allah. Sebelum saya masuk tentang pentingnya sebuah tafakur dan apa hubungannya dengan Satria Piningit, atau terkhusus kenapa dalam tarekat Naksabandiyah yang kebetulan diikuti oleh sahabat kita itu dipentingkan akan sebuah tafakur atau namanya daripada Rabithah. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah, kata tafakur atau Rabithah itu adalah berasal dari bahasa Arab. Tafakur artinya fakaro, yufakiru, bahasa dari kata fakaro, artinya memikirkan. Apalagi dengan kata tafakur, ini betul-betul menekankan pentingnya untuk berpikir. Sedangkan Rabithah artinya adalah sambung atau mengikat. Itu sementara dari sisi bahasa. Nah, kalau tafakur, kalau lihat dari sisi bahasa Indonesia, menurut pemahaman kami, tafakur kalau kita dari bahasa Indonesia terdiri dari dua kata. Yang pertama kata tapa, dan kedua bermakna tafakur. Sedangkan tapa itu artinya memikirkan sesuatu dengan dalam-dalam, dengan bertapa. Bertapa itu artinya memikirkan sesuatu hal dengan secara seksama. Atau adapun kur itu artinya menselaraskan sesuatu yang ada kur. Jadi kalau tafakur kita satukan, artinya memikirkan sesuatu secara dalam-dalam dengan mengakurasi, dengan menyelaraskan terhadap peristiwa yang sedang berlangsung atau yang sedang dipikirkan. Itulah makna daripada tafakur. Adapun selanjutnya, apakah tafakur ini sering dipakai oleh para sahabat atau khusus kanjeng Nabi Muhammad SAW? Pasti. Tafakur ini sering dilakukan oleh kanjeng Nabi Muhammad SAW, terkhusus ketika beliau sebelum mendapatkan kewahyuan. Itu tafakur. Cuma dalam bahasa Arab lebih banyak dikenal dengan kata takhannus, berdiam diri di wahyu. Kan berdiam diri di wahyu kan sama dengan tradisinya negeri Nusantara, apalagi di negeri Arab tidak ada yang namanya bermeditasi atau bertirakat seperti yang kita lakukan. Yang pasti adalah tafakur itu dipentingkan dan diperlukan, bahkan harus dilakukan oleh setiap manusia tanpa terkecuali, terlebih yang namanya seorang pemimpin yang bernama Satria Piningit maupun nama yang lainnya. Kita kenal misalkan dalam sejarah, misalkan kita punya pemimpin besar Bung Karno, itu beliau banyak beberapa petilasannya tempat beliau ketika mengasihkan diri bermeditasi, bertirakat. Seperti hanya di Bogor yang kami ketahui itu ada dua tempat di tempatnya beliau yang apa petilasannya. Mungkin lebih daripada itu, tapi minimal yang kami pernah ketahui
itu adalah tempat khusus bahwa beliau pernah bermeditasi, bertirakat di sebuah tempat. Nah, artinya itu tafakur sering dilakukan oleh orang-orang yang besar yang memiliki hajat yang besar. Pertanyaan selanjutnya adalah setelah apa itu tafakur? Siapa yang bertafakur? Sebagaimana kami jelaskan tadi bahwa tafakur itu adalah merupakan kepentingan, keperluan yang dilakukan oleh seorang setiap. Bahkan tradisi lama ini sering dilakukan oleh sebagian bangsa-bangsa yang lain seperti di Cina maupun di India dengan teori dengan meditasi yoga. Para rahib-rahib di Pohara, di puru-puru dan sebagainya. Yang pasti yang melakukan tafakur itu adalah manusia. Kenapa manusia harus melakukan tafakur? Pijakan normatifnya, pijakan ayat Al-Qur'annya adalah yang berbunyi wa fi anfusikum afala tubsirun, kata Allah. Tidaklah engkau perhatikan wahai manusia bahwa aku dalam diri. Ayat yang lain Allah katakan daraballahu lakum masalan min anfusikum, bahwa Allah telah menciptakan, memberikan perumpamaan segala sesuatu dari diri. Kemudian di ayat lain Allah katakan huwa ma'akum aina ma kuntum, bahwa dia artinya Allah senantiasa bersama engkau di mana saja engkau berada. Nah, semuanya telah menunjukkan kita di sini. Dan Allah telah tunjukkan suruh kita memikirkan terhadap ada yang di sini. Tapi mengapa kita senantiasa tidak pernah mau bertafakkur? Menapaku diri daripada ujung rambut sampai ujung kaki. Bukan sekedar mentafakuri sebuah permasalahan. Permasalahan yang bersifatnya adalah duniawi. Tapi yang terpenting, yang teresensi adalah bagaimana kita mentafakuri terhadap penciptaannya manusia ini. Terhadap eksistensi kita pada hari ini. Terhadap keberadaan kita pada hari ini. Itu yang harus kita pentingkan dalam bertafakur memikirkan terhadap peristiwa kejadian. Karena dengan kita memikirkan peristiwa kejadian terhadap peristiwa kejadian diri kita ini, maka kita akan mengenal diri. Dan serta-merta kalaulah kita mengenal diri, maka ada sebuah pepatah mengatakan man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu wa man arafa rabbahu faqad jahila nafsahu. Barang siapa yang telah mengenal dirinya, maka ia mengenal siapa yang pemelihara. Barang siapa telah mengenal siapa Rabb pemeliharanya, maka dia bodoh. Jadi, bukan artinya bodoh dia tidak tahu menau, tidak punya pemikiran, tidak berakal. Tapi bodoh itu adalah nampaklah diri sejatinya ketika seseorang telah mengenal diri. Sahabat yang dimulakan oleh Allah, jadi yang perlu melakukan adalah tafakur itu adalah manusia. Manusia yang sudah pasti adalah terhadap diri kita ini. Karena kalaulah bukan manusia, Allah hanya mewajibkan kepada manusia. Apakah makhluk yang lain seperti halnya jin juga demikian? Ya pasti. Karena kan Al-Quran itu isinya bukan sekedar untuk manusia, tapi juga untuk makhluk yang lain, terkhususnya jin. Sebagaimana Allah katakan, wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Tiada kami ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Jelaskan jin dan manusia. Juga Al-Quran ini diturunkan bukan sekedar untuk manusia, tapi bangsa jin juga berlaku. Jadi ayat yang tadi yang saya bacakan wa fi anfusikum afala tubsirun itu berlaku juga untuk bangsa jin. Daraballahu lakum masalan min anfusikum itu juga berlaku untuk bangsa jin. Wa ma'akum aina ma kuntum itu juga berlaku untuk bangsa jin. Karena Al-Quran diturunkan untuk makhluk yang seperti kita ini juga adalah bangsa jin. Untuk khusus bertafakur itu pasti dilakukan oleh seorang pemimpin. Dalam hal ini konteksnya adalah karena kalau tidak melakukan tafakur, sangatlah terjadi sebuah perbincangan, bahkan mungkin untuk mengayuh bahtera kepemimpinan ini akan oleng. Karena dengan tafakur itulah itu namanya mencas, meningkatkan namanya kualitas diri dalam segala hal, terutama kualitas diri kalau seorang pemimpin berdiri dalam kalau dia seorang pembisnis, itu tafakur manfaatnya akan meningkatkan kualitas dalam berbisnis. Kalau dia seorang profesional, maka dengan tafakur energi keprofesian itu akan meningkat dan sebagainya dan sebagainya.
Sahabat yang dimuliakan oleh Allah, minimal kalau kita bertafakur, ada 3 manfaat yang paling utama adalah yang pertama, sebagai manajemen efektif untuk kehidupan, manajemen efektif untuk kehidupan, bagaimana kita mengevaluasi merenungkan terhadap tahapan demi tahapan yang akan kita lakukan, bahkan nanti yang namanya energi yang di bawah sadar kita ini akan membawa terhadap apa yang kita telah tulis dalam sebuah agenda besar tadi. Yang kedua, tentunya dengan tafakur itu adalah untuk meningkatkan kualitas diri, untuk meningkatkan sebuah energi yang besar yang tersimpan dalam diri yang tidak pernah disentuh. Nah, dengan tafakur tersentuh, teronkan, tadi akan terinstalisasi dalam diri, maka energi yang besar itu akan singkat akan menaikkan kualitas diri manusia tersebut. Dan yang ketiga, sudah pasti manfaat dari tafakur itu adalah menciptakan keabadian. Loh, kenapa menciptakan keabadian hidup? Karena kita akan mengetahui bagaimana esensi diri sejati ini, yang pasti bahwa esensi diri sejati inilah abadi. Kalaulah Allah yang maha abadi, pasti diri kita juga Allah menciptakan esensi diri sejatinya adalah abadi. Nah, dengan tafakur kita akan memahami keabadian hidup ini. Setelah kita jawab apa, siapa, dan mengapa atau berhubungan dengan manfaat, yang keempat adalah kapan kita harus bertafakur, kapan kita harus bermeditasi, kapan kita harus bersemedi, kapan kita harus bertirakat, kapan kita harus berrobitoh. Itu berbeda-beda nama, tapi intinya adalah sama, adalah untuk dalam rangka berkontemplasi, memuaskan diri terhadap pencarian diri sejati. Lebih daripada itu adalah fungsionalnya adalah untuk memberikan sesuatu hal yang akan kita lakukan. Kita akan jawab bahwa kapan bertafakur? Itu waktunya adalah now. Sekarang. Bukan nanti lagi. Artinya bertafakur itu bisa dilakukan sepanjang masa, tanpa terikat oleh waktu, tanpa terikat oleh tempat, bahkan tanpa terikat oleh kondisi. Jadi tafakur adalah sekarang. Karena dengan bertafakur, selain manfaat yang disebutkan kami 3 tadi, bertafakur juga akan mendatangkan sebuah kekuatan jiwa. Kekuatan jiwa apa? Yang pertama, kekuatan kita akan berkreasi. Orang yang senantiasa berkontemplasi, lebih kita melakukan tafakur yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, maka akan memberikan sebuah kekuatan, sebuah energi kreatif yang tidak terbatas. Allah itu adalah huwa mubdi, huwa badiun. Dialah sang kreator, sang pencipta. Maka akan kita, kalau kita bertafakur, akan kita mendapatkan nilai terperciklah nilai kreasi itu kepada diri manusia kalau kita senantiasa bertafakur. Yang pasti yang kedua, kalau senantiasa kita bertafakur, selain manfaat tadi adalah kita akan produktif. Produktif dalam menciptakan sebuah peradaban ini mengarah kepada kemanfaatan manusia. Dan yang pasti adalah kalau kita senantiasa bertafakur, akan tercipta sebuah kedamaian. Kedamaian bukan untuk diri sendiri, tapi kedamaian untuk yang berada di lingkungan sendiri. Karena bertafakur itu nanti efek positifnya itu memberikan sebuah kedamaian. Orang bertafakur senantiasa memberikan solusi, bukan mendatangkan sebuah permasalahan. Oleh karena sahabat yang mulia, yuk bertafakur semenjak sekarang, di mana saja dan kapan saja. Bagaimana caranya? Nanti akan kami jelaskan. Yang selanjutnya adalah bagaimana bercaranya bertafakur itu adalah bagaimana caranya. Sebelum bagaimana caranya, kita jawab dulu di mana bertafakur. Bertafakur ini sebenarnya sangat relatif ya. Silakan sahabat cari tutorial tentang bermeditasi, beryoga, bersemedi itu cukup banyak. Tapi esensi dari para tafakur cuma ada 3 tempatnya. Pertama ada di ranah pikiran, kedua di ranah jiwa, dan ketiga di ranah hati. Itu minimal ada 3 esensi ini bertafakur. Nah, semua bertafakur ini bisa kita pilah-pilah. Mungkin kalau kita belum terbiasa di ranah jiwa, kita di ranah pikiran. Artinya bercoba kita kalau mendapatkan suatu permasalahan, kita cooling down dulu, berkontemplasi. Itu di ranah pikiran. Pikiran kita riset dulu, kita masuk ke zero. Nah,
Nah, setelah mengetahui itu sudah terbiasa, baru kita bertafakur, berkontemplasi terhadap jiwa. Jiwa mana ya? Jiwa yang sejati ini. Nah, nanti para guru-guru biasanya mengajarkan bagaimana berkontemplasi, bagaimana bertafakur, bagaimana bermeditasi terhadap jiwa sejati. Dan yang pasti yang ketiga adalah bertafakur, bermeditasi di dalam hati. Nah, hati inilah yang dalam sebuah pepatah, dalam sebuah hadis, qalbul mu'min arsyullah. Hatinya orang mukmin itulah arsy-Nya Allah, singgasananya Allah. Nah, bagaimana kita bertafakur, bermeditasi langsung ke pojoknya, ke tempat keagungannya Allah Subhanahu wa taala. Hati yang mana? Nah, silakan para sahabat, khususnya sahabat Kang Asad ya. Kalau orang bertarekat diajarkan yang mananya hati. Nanti kalau orang yang berhakikat juga diajarkan yang mananya hati di mana. Begitu juga orang-orang yang telah berjalan di wilayah kemarifatan diajarkan tentang di mana fokus dalam sebuah bertafakur. Yang pasti dalam bertafakur, hemat kami, alangkah baiknya ada yang tutornya, ada yang membimbingnya, ada guide-nya, sehingga kita dalam bertafakur itu tahapan demi tahapan, target demi target akan dicapai kepada target yang terakhir. Target terakhir itu apa? Itu menemukan sejati dirinya. Nah, dalam menemukan sejati dirinya tentu ini harus dibimbing oleh seorang tutor. Kenapa? Karena seorang tutor, seorang pembimbing yang telah mencapai kepada puncak daripada sebuah tafakur, puncak sebuah meditasi. Artinya nanti seorang sahabat tadi, seorang guru tadi akan berbagi bagaimana bertafakur dengan efektif dan tentu dengan efisien dan pastinya tepat pada sasaran. Sahabat yang dimuliakan Allah, jawaban yang terakhir adalah how. Bagaimana bertafakur? Bagaimana bermeditasi? Saya kira tutorial tentang bermeditasi sudah banyak, tapi minimal yang sering kami lakukan itu tafakur itu adalah yang pertama, silakan duduk yang tenang. Tentu cara duduknya adalah berbagai macam. Yang pasti lakukanlah serileks mungkin oleh sahabat, duduk dengan rileks. Yang kedua adalah tarik napas yang dalam. Simpan di hati, baru keluarkan napas. Yang ketiga adalah setelah kita tarik napas dalam-dalam, simpan di hati napas itu, barulah ucapkan kalimat-kalimat yang baik. Kalimat yang baik bagi orang yang muslim mungkin dengan kalimat-kalimat asmaul husna. Bagi orang yang muslim, bagi sahabat yang selain daripada muslim bisa dengan kalimat-kalimat yang baik. Sebagaimana sahabat terima daripada ajaran-ajaran yang sahabat percayai. Karena bermeditasi, bertafakur bersifat universal, disediakan oleh seluruh orang tanpa lintas aja. Dan yang keempat adalah pasti bertafakur itu harus konsentrasi. Nah, permasalahan itu di konsentrasi. Bagaimana cara berkonsentrasi? Nah, biasanya guru-guru khusus dalam tarekat Naqsabandiyah itu diberi patokan, diberi sebuah navigasi untuk berkonsentrasi. Bagaimana bernavigasi dalam tarekat? Nah, nanti saya akan bahas di video yang lain. Itu biasanya masuk dalam ranah Rabidatul Mursyid. Di konsentrasi dalam tarekat ada istilah namanya Rabithah Mursyid. Akan kami buat videonya tentang apa itu Rabithah Mursyid. Yang pastinya cara bertafakur itu dengan 4 tahapan tadi. Sekali lagi duduk yang tenang sesuai dengan kebiasaan sahabat. Kedua, tarik napas yang dalam. Kemudian di dalam ucapkan kalimat-kalimat yang baik. Yang keempat adalah konsentrasi. Nah, dengan senantiasa melakukan hal itu di mana saja ketika waktu luang, maka kami yakin sahabat tidak akan pernah galau, sahabat tidak akan pernah risau, sahabat tidak akan merasakan hampa dalam hidup, tapi sahabat akan menemukan sebuah hidup yang baru, sebuah makna yang baru. Sederhana hidup ini, sederhana untuk mencapai sebuah ketenangan, sederhana untuk mencapai sebuah kedamaian, sederhana untuk mencapai yang namanya sebuah kerelakan dalam hidup, itu dengan cara bertafakur. Mungkin itu sahabat yang bisa kami sampaikan tentang tafakur kata Kang Asep. Dan pasti ini ya yang namanya tafakur sekali lagi sering dilakukan oleh yang namanya seorang pemimpin.
Arifin, terkhusus karena kita membahas beberapa kali tentang Satria Piningit, Budak Angon, Imam Mahdi dan Ratu Adil, itu senantiasa dilakukan oleh mereka, yang namanya oleh Satria Piningit. Dan Piningit senantiasa bermeditasi, Satria Piningit senantiasa bertafakur, Satria Piningit senantiasa bertirakat, dan Satria Piningit senantiasa berdoa. Semoga Allah SWT diturunkan energi positif kepada sahabat untuk senantiasa bisa melakukan namanya. Bukan itu yang bisa kami akhiri dan kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.